Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa aktif dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Sistem Informasi. Kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fajar Fatur Rahman. Job saya sebagai perancang database, dan teman saya. Nama saya Tania Dirmawan sebagai pembuat database. Nama saya Raina Carambe sebagai pembuat website. Nama saya Muhammad Firdaus sebagai pembuat laporan. Selanjutnya kami akan memaparkan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu membuat program yaitu website Apotik sebagai berikut ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus. Di sini saya akan menjelaskan apa itu base data dan SMBD dan database yang digunakan dan bagaimana cara membuka dan mengaksesnya. Nah, base data adalah sekumpulan fakta berupa representasi tabel yang saling berhubungan dan disimpan dalam media penyimpanan secara digital. Base data adalah kumpulan informasi yang disusun dengan cara terstruktur untuk memungkinkan pengguna menyimpan, mengakses, dan mengolah data dengan efisien. Istilah base data sendiri berasal dari kata data yang berarti informasi dan base yang merujuk pada fondasi atau dasar. Dalam konteks teknologi informasi, base data adalah fondasi untuk menyimpan, pengelolaan, dan pengambilan informasi. Base data terdiri dari tabel-tabel yang terkait satu sama lain. Setiap tabel mengandung entitas atau objek tertentu dan atribut yang menggambarkan entitas tersebut. Selanjutnya, sistem manajemen base data. Sistem manajemen base data atau disingkat dengan SMBD adalah suatu sistem untuk perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola suatu base data, menjalankan operasi terhadap data yang diminta banyak pengguna. DBMS memungkinkan pengguna untuk membuat, melindungi, membaca, memperbarui, dan menghapus data dalam database. Jenis platform yang manajemen data yang paling umum, DBMS pada dasarnya berfungsi sebagai antarmuka antara database dan pengguna atau program aplikasi, memastikan bahwa data diatur secara konsisten dan tetap mudah diakses. Nah, untuk database yang digunakan yaitu SQL. SQL adalah database management system yang menggunakan SQL untuk menjalankan fungsi utama. SQL adalah membuat query dan mengoperasikan sistem database. MySQL memungkinkan analis untuk menangani, menyimpan, memodifikasi, menghapus, serta menyimpan data dengan rapi. SQL sendiri menjadi bahasa yang dipakai dalam pengambilan data pada relational database atau database yang terstruktur. Nah, ini selanjutnya PHP-MyAdmin. PHP-MyAdmin adalah sebuah software berbasis pemrograman PHP yang digunakan berbagai administrator MySQL melalui browser atau web yang digunakan untuk manajemen database. PHP-MyAdmin mendukung berbagai aktivitas MySQL seperti pengelolaan data, tabel, relasi antar tabel, dan lain sebagainya. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa PHP-MyAdmin adalah sebuah aplikasi pemrograman yang digunakan untuk manajemen database melalui browser atau web untuk mengontrol data mereka dan isi web yang akan ditampilkan dalam sebuah website yang mereka buat tanpa harus menggunakan perintah atau komen SQL. Nah, untuk mengaksesnya, nah di sini ada database apotik yang berisikan ada halaman admin untuk menampung data admin, checkout untuk menampung user, data user. Selanjutnya ada keranjang, kontak, produk, dan user. Selanjutnya ada database checkout. Nah, di sini dia untuk menampung data user. Selanjutnya ini ada database keranjang, kontak untuk menghubungi admin. Sini ada database produk dan database user.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Dwi Dermawan. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang rancangan kami yang berjudul Rancangan Sistem Database Toko Apotik. Sistem database ini dirancang untuk efisiensi dan memanajemen toko apotik yang bertujuan untuk mempermudah pengelolaan toko serta memberi layanan yang lebih baik. Kemudian, di dalam website yang kami bangun ini, kami menyediakan halaman pelanggan, yaitu yang pertama berupa halaman antarmuka, kemudian berupa halaman login. Ini yang berfungsi untuk mengidentifikasi akun atau data pengguna. Masuk. Kemudian di halaman produk ini yang memungkinkan pelanggan untuk mencari obat berdasarkan nama ataupun kondisi medis yang disertai dengan harga maupun stok obat. Jadi di sini ada harga obat dan stok obat. Kemudian pada halaman About Us, ini memberikan informasi tentang toko apotik kami. Kemudian di halaman Kontak Us, ini berguna untuk pelanggan yang ingin memberikan saran atau kritik pada toko apotik kami. Kemudian pada halaman keranjang ini, pengguna bisa memasukkan produk yang diinginkan pada halaman keranjang. Misalnya, ini. Lalu jika ingin membeli, klik checkout. Kemudian di halaman checkout ini, pelanggan diharuskan untuk mengisi data terlebih dahulu sebelum men-checkout pesanan. Misalnya, oke sudah, di sini bisa memilih untuk metode pembayarannya. Klik pesan. Klik OK. Kemudian untuk melihat riwayat pemesanan, klik riwayat pemesanan. Kemudian di sini status pembayarannya masih terpending, maka klik bayar. Nah, di sini muncul kode QR untuk membayar pemesanan tersebut. Terus kita akan menge-up di pembayaran tadi, misalnya, kemudian kirim. Bukti pembayaran telah diunggah dan status pembayaran sedang diverifikasi. Kemudian untuk manfaat pada website yang kami bangun ialah untuk mempermudah manajemen stok, transaksi, dan pemantauan obat. Pelanggan dapat memesan obat dan melihat informasi produk tanpa harus datang ke toko. Kemudian memberikan akses mudah ke informasi obat, membantu pelanggan membuat keputusan yang lebih baik tentang kesehatan mereka. Kemudian menyediakan data pelanggan yang terpusat untuk pelayanan yang lebih personal dan pengembangan loyalitas. Kemudian ada beberapa software yang kami gunakan dalam perancangan ini, ialah yang pertama ada SMPP. SMPP adalah sebuah software yang berfungsi untuk menjalankan website berbasis PHP dan menggunakan pengelola data MySQL yang dijalankan di komputer secara lokal. SMPP berperan sebagai web server pada komputer. Kemudian ada Visual Studio Code. Visual Studio Code ini untuk penulisan kode editor. Ini adalah sebuah aplikasi kode editor yang dibuat oleh Microsoft untuk
berbagai sistem operasi seperti Linux, macOS, dan Windows. Aplikasi ini dapat digunakan untuk membuat aplikasi dengan banyak bahasa pemrograman seperti Java, JavaScript, Python, PHP, dan lain-lain. Visual Studio Code ini memiliki fitur-fitur yang lengkap dan gratis seperti penyorotan sintaksis, penyelesaian kode, kutipan kode, merefaktor kode, pengawaktuan, dan Git. Visual Studio Code juga dapat diperluas melalui ekstensi yang tersedia di repositori VS Code. Kemudian ada Edge. Ini adalah sebagai penampil dari webnya. Edge adalah sebuah browser yang dikembangkan oleh Microsoft yang sebagai pengganti dari Internet Explorer dan berbasis Chrome yang sama dengan Google Chrome. Nama saya Fajar Batur Rahman. Di sini saya akan menjelaskan bahasa pemrograman dan framework yang akan kami gunakan di dalam website kami. Jadi bahasa pemrograman yang pertama itu yang kami gunakan adalah HTML, yaitu Hypertext Markup Language. Itu adalah sebuah bahasa markup yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web dan menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah browser internet. HTML itu sebuah standar yang digunakan secara luas untuk menampilkan halaman web. HTML itu berupa kode-kode tag yang menginstruksikan browser untuk menghasilkan tampilan sesuai dengan yang diinginkan. Dokumen HTML itu dapat terdiri dari teks, gambar, suara, ataupun video. Bahasa pemrograman yang kedua itu adalah CSS. CSS merupakan singkatan dari Cascading Style Sheets, yaitu merupakan aturan untuk mengatur beberapa komponen dalam sebuah web, sehingga akan lebih terstruktur dan seragam. CSS digunakan untuk menentukan gaya dari tampilan website yang akan kami buat, seperti tata letak halaman, warna, dan font. Semuanya dapat ditentukan oleh CSS. CSS ini bertujuan agar website terlihat lebih menarik. Pada dasarnya, tanpa menggunakan CSS, tampilan website dapat menarik hanya dengan bahasa HTML. Namun penggunaan HTML terbukti tidak efektif, sehingga untuk desain tampilan, oleh karena itu CSS dan HTML tidak dapat dipisahkan. Lalu bahasa pemrograman yang ketiga, kami memakai PHP. Jadi PHP itu adalah suatu bahasa pemrograman yang digunakan untuk menerjemahkan basis kode program menjadi kode mesin yang dapat dimengerti oleh komputer, yang bersifat server side yang ditambahkan ke HTML. Nah, salah satu fungsinya itu adalah untuk menerima dan mengolah dan menampilkan data ke sebuah situs. Data yang diterima akan diolah di sebuah program database server, untuk kemudian hasil ditampilkan kembali ke layar browser sebuah situs. Selanjutnya, bahasa pemrograman JavaScript. JavaScript itu adalah suatu bahasa pemrograman tingkat tinggi dan dinamis. Bahasa pemrograman ini meningkatkan fungsional pada halaman web penggunanya. Tidak hanya meningkatkan kinerja, developer biasanya menggunakan JavaScript untuk membuat aplikasi, tools, sampai game di web. Bahkan penggunanya bisa membuat konten yang diperbarui secara dinamis. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membuka website yang akan kami bangun. Yang pertama, kita membuka SMPP, lalu kita start di Apache dan MySQL. Lalu kita buka websitenya, yaitu localhost apotik index. Nah, di sini adalah tampilan website kami, website produk kami, yaitu seperti ini. Ini tampilan akan masuk ke dalam produknya, seperti ini. Nah, di sini ada berbagai fitur. Nah, selanjutnya untuk membuka localhost selanjutnya itu localhost admin, yaitu localhost apotik/admin. Nah, di sini akan masuk username,
ini. Nah, berikut tampilan setelah login ke dalam username dan password tadi, itu seperti ini tampilan adminnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raihan Tricarambi. Di sini saya akan menjelaskan website yang telah kami bangun, yaitu ada dua website. Yang pertama website untuk user dan yang kedua website untuk admin. Nah, di sini yang pertama adalah website untuk user. Nah, ketika user mengunjungi website kami, ini adalah tampilan yang pertama kali mereka lihat. Di bagian navbar terdapat beberapa konten. Itu di bagian kiri terdapat nama dari apotik kami, yaitu Apotik Brodi. Di bagian tengah terdapat beberapa navigasi yang ketika diklik akan mengarahkan user ke halaman yang dituju. Dan di bagian kanan terdapat profil dari user. Lalu pada bagian bawahnya terdapat banner. Di sini ada 3 banner yang kami buat. Lalu pada bagian bawahnya ada about us. Di sini terdapat sekilas info tentang apotek kami. Dan di bawahnya ada beberapa kerjasama apotek kami. Lalu selanjutnya ada testimoni dari pelanggan. Dan pada bagian bawah terdapat kontak us. Di sini user dapat mengirim pesan kepada kami dengan menginput nama, email, dan pesan yang ingin disampaikan. Lalu pada bagian bawah terdapat footer. Bagian footer ini ada lokasi dari apotek kami, sosial media, informasi kami, dan beberapa navigasi. Lalu pada halaman tadi terdapat form untuk mengirim pesan kepada kami. Nah, di sini terdapat kodenya, yaitu iset. Yang pertama dia akan mengecek variabel kirim yang telah dideklarasikan apakah sudah di-post atau belum. Nah, jika sudah, dia akan menjalankan fungsi di dalamnya. Nah, di dalamnya kami mendeklarasikan beberapa variabel, yaitu nama, email, dan pesan, yang masing-masing akan di-post ke dalam database yang telah kami sediakan. Nah, lalu di sini ada percabangan. Jika nama dan email kosong, maka akan keluar pesan data tidak boleh kosong. Sebaliknya, jika telah terisi, maka akan menjalankan fungsi berikut. Pertama, kami mendeklarasikan insert yang di dalamnya terdapat query. Nah, dalam query tersebut, yang pertama kami menambahkan penghubung antara website dan database kami. Lalu kami menambahkan perintah SQL, yaitu insert into database kontak. Yang di database kontak itu terdapat beberapa kolom, yaitu nama, email, dan pesan. Lalu diisi dengan variabel yang telah dideklarasikan di atas tadi. Nah, jika fungsi tadi berhasil, maka akan keluar pesan berhasil dikirim. Jika tidak, maka akan keluar pesan gagal dikirim. Nah, lalu kembali ke websitenya. Di halaman selanjutnya terdapat halaman produk. Di sini terdapat beberapa produk yang kami jual. Ada 8 produk. Nah, pada bagian source code, kami membuat koneksi dulu ke database seperti halaman sebelumnya. Lalu pada bagian
tampilan produk, kami membuatnya dalam bentuk card. Nah, di sini kami mendeklarasikan variabel SQL yang nilainya kami membuat query terhadap database yang telah kami buat. Di sini kami memasukkan variabel koneksi, lalu kami membuat perintah SQL yaitu select from product, yaitu select dari database produk yang telah kami buat. Lalu kami membuat perulangan. Nah, di sini kami deklarasikan variabel baru yaitu result. Nah, di sini terdapat perintah SQL yaitu MySQLi fetch array. Ini berfungsi untuk menangkap data dari hasil perintah query tadi, yaitu variabel SQL yang telah dideklarasikan di atas. Lalu kami menampilkannya dalam bentuk card. Nah, data yang ditangkap dari MySQL fetch array tadi ada gambar produk, nama produk, harga, stok produk, dan ID produk. Nah, pada bagian card juga terdapat jumlah produk yang ingin ditambahkan keranjang oleh user. Nah, untuk fungsi tambah keranjang ada di atas. Nah, di sini merupakan fungsi untuk tombol tambah keranjang. Nah, pada bagian tambah keranjang ini akan dilakukan pengecekan variabel yang telah dideklarasikan, yaitu tambah keranjang. Jika tambah keranjang telah di-post, maka akan cek kembali apakah terdapat informasi email. Jika belum ada, user diharuskan login terlebih dahulu. Nah, jika user telah login, maka email akan tersimpan di server dan akan menjalankan fungsi berikut. Nah, di sini kami menambahkan beberapa variabel, yaitu ID produk, nama produk, harga, gambar produk, dan jumlah produk. Nah, lalu kami mendeklarasikan lagi variabel SQL yang berisi nilai query yang berisi penghubung website ke database, lalu akan menjalankan perintah SQL yaitu select from database keranjang, di mana kolom nama yang berisi variabel nama produk dan ID produk. Nah, di sini jika variabel telah ditambah atau lebih dari 0, maka akan muncul pesan produk sudah ditambah. Jika produk belum ditambah, maka akan menjalankan query seperti berikut, yaitu pertama koneksi dulu ke database, lalu menggunakan perintah SQL insert into database keranjang yang terdapat kolom ID produk, nama, harga, gambar produk, dan jumlah produk yang akan diisi dengan nilai variabel ID produk, nama produk, harga, gambar produk, dan jumlah. Dan akan keluar pesan produk ditambah. Nah, sesuai dengan fungsi tadi, di sini posisinya user belum login. Ketika kita tambahkan keranjang, maka akan muncul pesan Anda harus login untuk menambah ke keranjang. Di sini kita langsung saja login, maka akan diarahkan ke halaman login. Di sini user ketika belum mempunyai akun, maka bisa daftar. Nah, akan diarahkan ke halaman daftar. Di sini user harus mengisi beberapa form, pertama nama lengkap, email, dan password. Di
Di sini kita buat nama lengkap. Email, password, lalu daftar. Ketika daftar berhasil, maka akan diarahkan ke halaman login. Kita tinggal memasukkan email yang telah kita daftarkan tadi, lalu passwordnya. Lalu pada bagian script kodenya dapat dilihat pada file login dan daftar. Pertama kita daftar dulu. Pada bagian awal kita menghubungkan website tersebut ke database. Lalu sini kita cek apakah telah disubmit atau belum. Nah, jika sudah disubmit, akan mempost variabel yang telah dideklarasikan ini, yaitu ID user, nama, email, dan password ke database kami. Nah, di sini kami membuat variabel baru yaitu verify query yang berisi MySQL query, lalu terdapat variabel koneksi dan terdapat perintah SQL yaitu select email from database user, di mana email sama dengan variabel email. Lalu di sini terdapat percabangan itu MySQL numbers. Ini mengecek ada berapa baris yang terdapat pada table database. Nah, variabel verify ini tidak boleh kosong. Variabel tersebut memiliki nilai, maka akan keluar sebuah pesan yaitu email sudah digunakan. Lalu daftar dengan alamat email lain. Nah, jika variabel tersebut kosong, maka akan dilakukan penambahan dengan perintah SQL yaitu insert into database user dengan kolom ID user, nama, email, dan password dengan nilai variabel ID user, nama, email, dan password yang telah dideklarasikan tadi. Lalu di sini ada variabel result yang akan melakukan query untuk menambah data-data tadi ke dalam database. Nah, jika variabel result tadi berhasil, maka akan keluar pemberitahuan pendaftaran berhasil, lalu silakan login, dan akan diarahkan ke halaman login. Nah, jika error, maka akan keluar pesan error. Lalu pada halaman login, sini terdapat fungsi yaitu request method. Request method ini berfungsi untuk mengirimkan data ke server. Nah, jika variabelnya sama dengan post, maka akan mengirimkan data ke server tadi, yaitu data yang dikirim berupa email, password. Nah, di sini akan dilakukan validasi login. Lalu dengan kami deklarasikan variabel query yang terdapat perintah SQL yaitu select from database user, di mana email dan password. Lalu dideklarasikan lagi variabel result yang akan mengquery koneksi website dengan database, lalu akan dijalankan fungsi variabel query. Nah, jika hasilnya lebih dari 0, maka login berhasil.
dan sesi akan dimulai. Nah, sesi ini akan menyimpan informasi di PHP server, yaitu informasi yang disimpan berupa email. Nah, lalu akan diarahkan ke halaman index. Nah, jika dalam penginputan username dan password salah, maka akan keluar pesan email atau password salah. Lalu kembali ke halaman produk. Karena kita di sini sudah login, kita dapat menambah produk. Kita klik tambah keranjang. Lalu kita pergi ke halaman keranjang. Nah, di halaman keranjang ini terdapat produk yang kita tambah tadi ke keranjang. Terdapat informasi, gambar, nama produk, harga, jumlah, total harga, dan tindakan. Nah, di sini jika user ingin mengubah jumlah dari produk, maka bisa ditambah dan klik update, maka akan mengupdate jumlah dari produk yang ditambah ke keranjang. Nah, untuk script kodenya di sini pada file keranjang kita melakukan koneksi terlebih dahulu ke dalam database. Lalu kita mulai session start. Nah, lalu ketika tadi user ingin mengupdate jumlah, di sini akan dicek variabel update cart apakah sudah dikirim atau belum. Nah, jika sudah dikirim, maka akan menambah jumlah dari produk tersebut. Di sini kami mendeklarasikan variabel update jumlah yang akan mempost atau mengirim quantity dari produk tersebut. Nah, lalu kami membuat query lagi yang terdapat koneksi, lalu menjalankan perintah SQL berupa update database keranjang, set yang mau di-set adalah jumlah produknya, lalu masukkan variabel update jumlah yang telah dideklarasikan di atas, di mana ID di sini adalah ID produk, yaitu variabel update ID yang telah dideklarasikan di atas. Nah, jika berhasil, maka akan keluar pesan cart quantity update successfully. Lalu ada fungsi hapus juga. Di sini sama seperti tadi ya, dilakukan pengecekan apakah variabel remove telah dikirim atau tidak. Nah, jika telah dikirim, maka di sini akan menjalankan fungsi. Pertama di sini kita mendeklarasikan variabel remove ID yang akan mengambil variabel remove dan akan menjalankan query berupa koneksi ke database, lalu akan menjalankan perintah SQL berupa delete from database keranjang, di mana ID sama dengan variabel remove ID. Jika berhasil, maka akan diarahkan ke halaman keranjang tadi. Lalu ada juga fungsi delete all. Nah, di sini dilakukan pengecekan lagi apakah variabel delete all telah dikirim atau tidak. Nah, jika telah dikirim,
akan menjalankan fungsi query, yaitu koneksi ke database, lalu akan menghapus database keranjang, yaitu delete from database keranjang. Jika berhasil, maka akan kembali ke halaman keranjang. Lalu kembali ke halaman user. Di sini ketika kita klik checkout, maka akan diarahkan ke halaman checkout. Di halaman checkout ini terdapat tabel yang berisi informasi dari nama produk yang ingin kita check out. Dan ada total harganya juga. Lalu kita diharuskan mengisi form yang telah disediakan. Kita isi saja. Lalu ini email adalah email kita tadi. Provinsi, kode pos, dan nomor HP, alamat, kota, dan metode pembayaran. Kita pilih metode pembayarannya Dana. Lalu kita klik pesan sekarang dan akan muncul alert pesanan berhasil, keranjang telah dikosongkan. Kita klik OK. Akan muncul sebuah card yang berisi informasi produk yang kita beli, lalu data kita, yaitu nama, nomor HP, email, alamat, dan metode pembayaran. Ketika kita klik lanjut belanja, akan diarahkan ke halaman produk. Nah, untuk script kodenya terdapat pada file checkout. Pada halaman user tadi terdapat informasi keranjang dan form yang diharuskan diisi oleh user. Nah, ini merupakan tampilan tabel yang berisi informasi keranjang tadi. Nah, di sini kami mendeklarasikan variabel select underscore card yang berisi query koneksi ke database, lalu perintah SQL select from database keranjang, dan kami deklarasikan grand totalnya itu 0. Nah, jika kolom dari select card variabel select card ini lebih dari 0, maka akan menjalankan fungsi berikut. Di sini akan keluar tabel yang berisi nama produk, jumlah, harga satuan, dan total harga. Nah, di sini kami membuat perulangan while, lalu membuat variabel fetch card, lalu ada MySQLi fetch sock. Ini digunakan untuk mengambil baris hasil dari array asosiatif yang di dalamnya ada variabel select card. Nah, di sini akan menjalankan fungsi variabel total price. Ini akan mengambil baris harga, lalu akan dikalikan dengan baris jumlah produk. Ini kami membuat variabel grand total tadi kan 0, lalu ditambah dengan total price, yaitu total price berupa harga dikali dengan jumlah produk. Lalu terdapat baris nama, jumlah produk, dan harga. Ini harga satuan, lalu di bawahnya terdapat total harga. Jika nilai di sini 0, maka akan keluar pesan keranjang Anda kosong. Lalu di bawahnya terdapat total harga tadi dengan menampilkan variabel grand total. Lalu ini merupakan form data diri yang harus diisi oleh user. Ini terdapat form nama, nomor HP, email, alamat, provinsi,
kota, kode pos, dan metode pembayaran. Lalu ada tombol submit dengan variabel order button. Lalu untuk fungsinya, di sini ada fungsi pengecekan apakah variabel order button telah di-post. Jika sudah, akan menjalankan fungsi di dalamnya. Di sini kami mendeklarasikan beberapa variabel, yaitu nama, name, number, email, flat, street, city, pin code, method. Lalu kami di sini mendeklarasikan variabel query, lalu menjalankan query koneksi ke database, lalu select from database keranjang. Lalu kami di sini mendeklarasikan total price yaitu 0 dan product name berupa array kosong. Nah, lalu di sini ada sebuah kondisi yaitu mysqli numRows. Ini berfungsi untuk mengetahui berapa jumlah baris yang ada di dalam table database yang dipanggil oleh perintah mysqli query. Jika jumlah barisnya di atas 0, maka akan menjalankan fungsi yang dalamnya ada sebuah perulangan while variabel produk item ini akan mengambil satu baris dari variabel cart query. Lalu dalamnya ada variabel produk price. Ini akan mengambil baris harga dan akan dikalikan dengan baris jumlah produk. Lalu ada variabel produk name akan mengambil baris nama dan akan ditambahkan dengan baris jumlah produk. Lalu di sini ada variabel total price total akan ditambahkan dengan variabel produk price. Lalu di sini ada variabel detail query. Nah, sini akan menjalankan query koneksi, lalu akan menambahkan itu insert into database checkout yang di dalam database tersebut ada beberapa kolom yaitu nama, nomor HP, email, alamat, provinsi, kota, kode pos, pembayaran, harga, dan jumlah produk dengan nilai variabel yang telah dideklarasikan di atas, name, number, email, flat, street, city, pin code, method, price total, dan total produk. Nah, untuk cart tadi setelah kita klik pesan sekarang akan muncul sebuah cart. Ini adalah script kode cart-nya, yaitu kondisi jika variabel cart query dan variabel detail query ada, maka menjalankan fungsi dalamnya, yaitu akan menampilkan cart container berupa pesan, yaitu produk yang dipilih, jumlah produk, lalu harga dari produk tersebut. Lalu di bawahnya ada detail pembeli, yaitu nama, nomor HP, email, alamat, dan metode pembayaran yang digunakan. Lalu, ketika user ingin melihat riwayat pemesanannya, bisa klik pada logo profile. Di sini ada beberapa item. Ini merupakan profile dari user, lalu ada riwayat pemesanan dan ada logout. Pertama kita lihat dulu riwayat pemesanan. Pada halaman riwayat pemesanan ini terdapat informasi berupa cart yang berisi informasi tanggal pemesanan, nama, email, nomor telepon,
alamat, metode pembayaran, pesanan, total harga, dan status pembayaran. Untuk script kodenya terdapat pada file order PHP. Di sini seperti biasa kita melakukan koneksi ke database terlebih dahulu, lalu melakukan session start. Nah, di sini dicek variabel session yang merupakan penyimpan informasi di PHP server berupa email. Jika variabel user ID telah sama dengan variabel email, lalu akan menjalankan fungsi berikut, yaitu ini kami mendeklarasikan variabel select order, lalu membuat variabel koneksi, lalu kami membuat function arrow prepare dan membuat perintah SQL, yaitu select from database checkout, where email merupakan email user. Lalu di sini kami melakukan bind param. Ini berfungsi untuk mengikat parameter ke query SQL dan menjalankan pernyataan tersebut secara efisien. Lalu untuk tampilan card-nya, lalu ini merupakan tampilan card-nya. Di sini ada sebuah kondisi di mana jika user ID kosong, maka akan mengeluarkan pesan please login to see your order. Lalu jika user ID ada, maka akan menjalankan kondisi jika variabel result order dan number lebih dari 0, maka dilakukan perulangan, yaitu variabel fetch order akan mengambil baris pada database. Lalu untuk tampilan card-nya terdapat tanggal yang akan mengambil baris tanggal, name akan mengambil baris nama, email mengambil baris email, nomor telepon, alamat, metode pembayaran, pesanan, total harga, dan status pembayaran. Ini ada tombol bayar yang akan mengarahkan ke halaman bayar. Nah, ketika klik tombol bayar, maka akan diarahkan ke halaman bayar. Dan di tampilan bagian kiri terdapat info dari pesanan kita, lalu di bagian kanan terdapat QRIS yang harus di-scan oleh user untuk membayar pesanan tersebut. Lalu di sini kita klik saja choose file. Kita di sini akan mengupload bukti pembayaran. Lalu ketika kita klik kirim, maka status pembayaran berubah menjadi verifikasi dan muncul pesan bukti pembayaran telah diunggah dan status pembayaran sedang diverifikasi. Untuk script kodenya ada pada file bayar PHP. Nah, seperti biasa, kita melakukan koneksi dulu ke database, lalu memulai session start. Ini terdapat variabel user ID. Sini akan memeriksa variabel email .
tidak boleh kosong. Nah, lalu ini merupakan script kode untuk upload bukti pembayarannya. Di sisi mana akan mengecek sebuah variabel upload telah dipost atau belum. Ya, jika sudah, akan menjalankan fungsi di bawahnya. Ini terdapat variabel ID transaksi yang akan mengambil ID, lalu ada variabel gambar produk, nah, mengunggah bukti pembayaran. Di sini ada kondisi juga. Ada sebuah kondisi mana tidak boleh kosong. Jadi variabel gambar produk ini tidak boleh kosong. Nah, jika kondisi terpenuhi, maka akan menjalankan fungsi di dalamnya, yaitu mendeklarasikan variabel ekstensi yang diperbolehkan, yaitu ada PNG dan JPG. Lalu di sini ada variabel X, yaitu untuk menambahkan titik pada nama dari file yang akan diupload. Baru ada variabel angka acak, yaitu nomor random dari 1 sampai 999. Ini berfungsi untuk menghindari duplikasi atau nama yang sama dalam penguploadan file dari user. Lalu di sini ada variabel nama gambar baru yang berisi variabel angka acak ditambah garis ditambah nama produk. Variabel gambar produk berupa nama. Nah, jika kondisinya berhasil, maka file user tadi akan dipindahkan ke folder image dengan nama gambar baru tadi. Lalu ada variabel update status. Ini untuk mengupdate status. Akan melakukan query koneksi ke database, lalu akan update database checkout di kolom bukti pembayaran, lalu dan mengisi dengan variabel nama gambar baru. Lalu untuk payment statusnya akan berubah menjadi verifikasi, di mana ID transaksi itu sama dengan variabel ID transaksi yang telah dideklarasikan. Nah, jika telah berhasil, maka halaman akan di-refresh. Ini merupakan tampilan card-nya tadi, card informasi pesanan. Seperti biasa, jika user ID kosong, maka akan keluar pesan please login to see your order. Nah, jika tidak, maka akan menjalankan fungsi di bawah ini, yaitu mengeluarkan sebuah card yang berisi informasi berupa tanggal, nama, email, nomor HP, alamat, metode pembayaran, pesanan, total harga, status pembayaran, dan tombol untuk mengupload bukti pembayaran. Lalu kembali ke websitenya.
setelah itu pada periode pemesanan akan berubah juga status pembayaran menjadi verifikasi. Setelah itu pada selain itu pada profile kita dapat mengubah informasi user. Nah, sini user bisa update info, lalu kita menambahkan di sini ada nomor telepon. Nah, lalu pada halaman update profil ini terdapat form nama, nomor telepon, dan alamat. Di sini kita bisa menambahkan nomor telepon dan alamat. Lalu kita klik perbarui profil. Nah, akan muncul pesan profil berhasil diperbarui. Untuk script kode profil dan update profil. Nah, untuk script kodenya dapat kita lihat pada file profile.php. Ini seperti biasa kita melakukan koneksi ke database terlebih dahulu, baru melakukan session start. Nah, di sini terdapat variabel select profile query, menjalankan query, koneksi ke database, lalu melakukan perintah SQL select from database user where email sama dengan variabel user ID. Nah, jika variabel select nilainya lebih dari 0, maka akan diambil informasi dari database user tadi. Jika tidak, maka akan kosong. Untuk tampilannya, di sini berupa card. Card di sini akan menampilkan informasi dari baris nama, email, nomor telepon, alamat yang terdapat pada database. Dan ada juga tombol update info, ketika diklik akan mengarahkan ke halaman update profil. Lalu ini merupakan file update profil. Nah, di sini dilakukan pengecekan apakah variable update profil telah di-post atau belum. Nah, jika sudah akan menjalankan fungsi. Nah, di sini kami deklarasikan beberapa variabel yaitu user ID, nama, nomor telepon, dan alamat. Lalu di sini dilakukan pengecekan variabel nama, nomor telepon, dan alamat yaitu tidak boleh kosong. Nah, jika tidak, maka akan menjalankan variabel update profil berupa query, koneksi ke database, dan perintah SQL yaitu update database user, lalu set baris nama, nomor telepon, alamat, where email sama dengan variabel user ID. Nah, jika update profilnya berhasil, maka akan keluar pesan profil berhasil diperbarui, dan jika tidak, profil gagal diperbarui. Nah, selanjutnya pada website kami terdapat About Us. Nah, pada halaman About Us ini menceritakan profil dari apotik kami secara lengkap, mulai sejarah, awal terbentuknya, dan cerita singkat tentang apotik kami. Nah, lalu pada bagian kontak us, ini seperti pada halaman home tadi, terdapat form yang dapat mengirimkan pesan kepada kami.
terdapat form di mana user dapat mengirimkan pesan kepada kami. Selanjutnya, untuk website kedua yaitu website untuk admin. Nah, ini merupakan tampilan dari website admin kami. Di sini ada beberapa data singkat yaitu total penjualan, total user, dan total produk. Lalu di bagian menu ini terdapat bagian produk, bagian user, bagian checkout, dan bagian kontak, dan di bawah ada tombol logout. Nah, pada bagian dashboard ini terdapat total penjualan, total user, dan total produk. Ketika kita klik detail, maka akan mengarahkan ke halaman yang dituju. Misalnya ke total penjualan ini ketika klik detail akan mengarah ke halaman checkout, user akan mengarahkan ke halaman user, produk akan mengarahkan ke halaman produk. Nah, untuk script kodenya sini terdapat pada file home. Nah, di sini seperti biasa kita melakukan koneksi ke database. Lalu di sini ada info berupa card tadi ya. Di sini ada variabel total completes, itu variabel awalnya kami deklarasikan 0. Lalu ini ada variabel select completes, akan menjalankan query koneksi ke database, lalu akan menjalankan perintah SQL select from database checkout where payment statusnya itu complete. Lalu ada perulangan. Ini akan mengambil baris dari variabel select complete. Lalu di sini ada variabel total complete yang awalnya 0 akan ditambah dengan variabel fetch complete yang akan mengambil baris harga tadi. Nah, lalu tampilannya berupa card, di sini ada RP, nomor format, dan variabel total complete tadi. Ini ada total penjualan dan ada tombol detail yang akan mengarahkan ke halaman checkout. Lalu ada juga card berupa informasi user sama seperti tadi. Sini mendeklarasikan variabel get user, lalu perintah SQL select from database user, dan variabel run_user akan menjalankan query koneksi untuk mengambil database yang telah. Lalu ada variabel run user yang akan menjalankan query untuk koneksi ke database dan menjalankan variabel get user tadi yaitu select from database user. Nah, lalu ada variabel count user di sini untuk mengambil baris dari variabel run user. Baru untuk tampilannya itu akan menampilkan variabel count user, lalu ada teks berupa total user dan tombol detail untuk mengarahkan ke halaman user. Lalu di sini ada informasi mengenai total produk. Ini ada variabel get produk, jalankan perintah SQL yaitu select from produk, database produk. Seperti tadi, dengan variabel run produk, jalankan query koneksi, lalu variabel get produk. Lalu di sini ada variabel count produk yang akan mengambil baris dari variabel run produk. Nah, untuk tampilannya sini akan menampilkan variabel count produk, lalu teks berupa total produk, dan detail dan tombol detail yang akan mengarahkan ke
halaman produk. Lalu kita kembali ke dalam websitenya. Nah, yang pertama di sini ada produk. Nah, pada halaman produk ini kita dapat menambah produk, mengedit produk, dan menghapus produk. Nah, untuk kodenya ada pada file produk PHP. Nah, pada tampilannya, pada bagian atas terdapat tombol tambah yang akan mengarahkan kita ke halaman tambah produk. Lalu di bawahnya tadi terdapat tabel yang berupa nomor, nama, harga, stok, dan gambar produk. Lalu di sini kita mendeklarasikan variabel SQL yang akan menjalankan query berupa koneksi. Lalu akan menjalankan perintah SQL select from database produk. Lalu di sini ada variabel nomor yang diisi nilai 1. Di sini ada pengondisian. Jika variabel SQL tadi berhasil, maka akan menjalankan sebuah perulangan yang akan mengambil baris dari database. Lalu untuk tampilannya, yang pertama ada variabel nomor, lalu akan menampilkan juga nama produk, harga, stok produk, dan gambar. Nah, gambar ini akan diambil dari folder yang telah disiapkan. Lalu di bagian samping tadi terdapat tombol edit yang akan mengarahkan ke halaman edit produk, dan hapus yang akan menghapus produk tersebut. Nah, lalu di sini ada tombol hapus tadi. Ini merupakan script kodenya. Sini pertama akan melakukan pengecekan variabel yaitu action. Apakah variabel action telah dikirim? Nah, jika variabel action itu sama dengan hapus, maka di sini ada variabel ID. Dia akan mengambil ID dari produk. Lalu di sini ada variabel SQL yang akan menjalankan query untuk koneksi ke database, lalu menjalankan perintah SQL delete from database product where ID product itu sama dengan variabel ID. Nah, jika berhasil, maka akan muncul pesan produk berhasil dihapus. Jika tidak, produk gagal dihapus. Lalu kembali ke website tadi. Nah, ketika kita klik tombol tambah, akan diarahkan ke halaman tambah produk. Di sini admin dapat menambahkan produk baru dengan mengisi form yang telah disediakan berupa nama produk, harga, stok produk, dan gambar produk. Kita isi. Lalu kita pilih gambar. Ketika kita klik tambah produk, akan muncul pesan produk berhasil disimpan. Nah, untuk script kodenya dapat pada file admin tambah produk. Ini merupakan tampilannya tadi berupa form. Nah, sini ada form nama produk, harga, stok produk, gambar produk, dan tombol tambah. Nah, untuk script kodenya, lalu di sini akan melakukan pengecekan
sini akan dilakukan pengecekan apakah variabel submit produk telah di-post atau belum. Nah, jika sudah, maka akan menjalankan fungsi di bawah ini. Nah, ini ada variabel ID produk yang akan post ID produknya, nama akan post nama produk, harga akan ngepost harga, stok akan post stok produk, dan gambar produk akan ngepost gambar produk. Nah, untuk menambahkan gambar, sama seperti tadi kita melakukan upload bukti pembayaran. Jadi cara kerjanya sama seperti saya jelaskan tadi. Sini gambar produk tidak boleh kosong. Nah, lalu ekstensi yang diperbolehkan adalah PNG dan JPG. Lalu di sini sebelum nama dari gambar, lalu di sini sebelum nama gambarnya ditambahkan titik. Lalu di sini ada variabel angka acak dari 1 sampai 999. Ini ditambahkan sebelum nama gambar. Ini untuk menghindari duplikasi gambar yang diupload. Baru ketika berhasil, gambar akan dimasukkan ke dalam folder image. Lalu di sini ada variabel insert. Ini akan melakukan query koneksi, yaitu insert into database produk, di mana kolomnya ada ID produk, nama produk, harga, stok produk, gambar produk, dengan nilai variabel yang telah dideklarasikan di atas. Lalu, produk yang telah ditambah tadi akan tampil di sini. Nah, selanjutnya ada tombol edit. Di sini kita dapat mengedit produk tersebut. Kita klik edit, akan diarahkan ke halaman admin edit produk. Nah, di halaman ini telah disediakan nama produk, harga, dan stok produk yang dapat kita ubah. Karena kita ubah harga produk menjadi 22.000. Lalu ketika kita klik edit produk, akan muncul pesan produk berhasil diedit. Dan data pada produk akan berubah. Script kodenya ada pada admin edit produk. Nah, ini merupakan tampilan dari halaman tadi, yaitu ada judulnya edit produk, lalu nama produk, harga produk, dan stok produk. Ini akan mengambil data dari database yang telah disediakan. Lalu untuk script kodenya, pertama akan melakukan pengecekan apakah variabel edit produk telah di-post atau belum. Dan jika sudah, maka variabel ID produk akan post ID produk, variabel nama akan ngepost nama produk, variabel harga akan ngepost variabel harga, variabel stok akan ngepost stok produk. Nah, sini ada kondisi jika ID produk atau nama atau variabel stok kosong, maka akan muncul data tidak boleh kosong. Nah, jika data sudah terisi semua, maka sini ada variabel edit yang akan melakukan query dan koneksi ke database, akan melakukan perintah SQL update database produk, set nama produk, stok produk, harga, where ID produk. Nah, di sini ID produk menjadi patokannya. Yang ID produk mana yang akan diganti nama, stok produk, dan harganya. Dan jika berhasil, akan muncul pesan produk berhasil diedit. Jika tidak, akan muncul pesan produk gagal diedit. Nah, selanjutnya,
ada pada bagian user. Nah, di sini adalah tampilan data user yang telah daftar ke website kami. Nah, pada tampilan ini terdapat nama, email, nomor telepon, alamat, dan password. Ini bisa melakukan tindakan hapus. Nah, untuk script kodenya terdapat pada user. Nah, untuk tampilannya berupa tabel, berupa nomor, nama, email, nomor telepon, alamat, password. Sini ada variabel SQL yang akan melakukan query untuk koneksi ke database, akan menjalankan perintah select from database user. Nah, di sini ada variabel nomor berupa dengan nilai 1. Sini ada variabel nomor dengan nilai 1. Ini sebuah kondisi jika variabel SQL berhasil, maka akan dilakukan perulangan yang akan mengambil baris dari variabel SQL. Yaitu di sini yang ditampilkan ada nama, email, nomor telepon, alamat, dan password. Lalu di bawahnya ada tombol hapus yang akan menjalankan fungsi hapus. Lalu selanjutnya ada halaman checkout. Di halaman checkout ini akan menampilkan data pesanan yang pada halaman ini akan menampilkan data pesanan dari pelanggan. Sini datanya berupa tabel, berupa nomor, tanggal, nama, nomor HP, email, alamat, provinsi, kota, kode pos, pembayaran, harga, jumlah produk, bukti pembayaran, status, dan tindakan. Nah, untuk script kodenya ada pada file checkout PHP. Nah, di sini tampilannya berupa tabel. Yang tadi ada nomor, tanggal, nama, nomor HP, email, alamat, provinsi, kota, kode pos, pembayaran, harga, jumlah produk, pembayaran, status pembayaran, dan tindakan. Nah, lalu di sini untuk menampilkannya kita mendeklarasikan variabel SQL yang akan mengquery koneksi ke database, akan menjalankan perintah SQL select from database checkout. Lalu jika variabelnya berhasil, akan melakukan perulangan yang akan menampilkan data dari database berupa tanggal, nama, nomor HP, email, alamat, provinsi, kota, kode pos, pembayaran, harga, jumlah produk, dan bukti pembayaran. Lalu pada bagian sampingnya tadi terdapat dua tombol. Lalu di sini ada status pembayaran berupa option yang dapat dipilih berupa pending, verifikasi, kemas, kirim, dan complete. Lalu ada update payment di sini untuk mengupdate status pembayaran. Lalu ada tombol hapus untuk menghapus status. Lalu ada tombol hapus untuk menghapus pesanan. Nah, untuk update status pembayaran, ini ada script kodenya, yaitu pertama akan dilakukan pengecekan apakah variabel update payment telah di-post. Nah, jika sudah, maka variabel order ID akan post ID transaksi, lalu variabel payment status akan nge-post payment status, dan variabel
update status akan menyiapkan koneksi ke database dan akan melakukan perintah update database checkout, lalu set payment status di mana ID transaksi. Nah, jika berhasil, maka akan muncul pesan status update. Nah, lalu setelah itu ada halaman kontak. Nah, di sini pesan dari user yang telah dikirim akan tertampung di sini. Ini ada tabel berupa ID, terus nama, email, dan pesan yang dikirim. Untuk script kodenya terdapat pada file kontak. Lalu di sini adalah script untuk tombol hapus. Lalu untuk tampilannya di sini ada tabel berupa nomor, ID, nama, email, dan pesan. Lalu di sini ada variabel SQL yang akan melakukan query, koneksi ke database, dan melakukan perintah SQL select from database kontak. Lalu akan ditampilkan berupa ID kontak, nama, email, dan pesan. Lalu di sampingnya tadi ada tombol hapus yang akan hapus. Nah, lalu di sini bisa logout. Nah, di sini admin diwajibkan login terlebih dahulu agar bisa masuk ke dalam web admin. Di sini tinggal masukkan username dan password admin. Nah, maka kita klik masuk, akan masuk ke dalam web admin. Untuk script kodenya terdapat pada text. Nah, sama seperti fungsi login pada halaman user tadi. Pertama akan melakukan koneksi ke database. Lalu di sini ada variabel query. Lalu melakukan perintah SQL select from database admin where username itu sama dengan variabel username and password sama dengan variabel password. Lalu ada variabel result menjalankan query, koneksi, dan variabel query. Nah, jika nilainya di atas 0, maka login berhasil dan akan diarahkan ke web admin. Jika tidak, akan keluar pesan username atau password salah. Untuk tampilan di sini menggunakan card. Yang berisi username dan password. Lalu ada tombol masuk. Mungkin sekian penjelasan dari website apotek kami berupa tampilan user dan tampilan admin. Kami mengetahui banyak sekali kekurangan dalam website kami. Untuk itu kami terbuka terhadap saran dan kritik yang ingin disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paparan dari hasil proyek kami. Jika ada pertanyaan mungkin bisa langsung saja ke kolom komentar. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.